Oke, terima kasih Mas Dan. Selamat siang teman-teman semua. Ini dalam kesempatan kali ini kita akan coba sharing mengenai knowledge yang pernah kita dapat saat Mayor Overhaul 41 yang terakhir, sama dari kita coba pelajarin dari report-report commissioning 41 juga yang sebelum ini, dan juga dari report-report yang lainnya juga. Aku jelasin sebentar. Ini kita sudah sama-sama tahu juga ya, kita itu menggunakan, jadi aku nggak lampirin kontrol semua ini. Bisa di review. Oh ya, oke. Jadi TXP 2000 seperti kita yang punya itu, kita sebenarnya punya 3 kontrol ya, tapi ini saya cuplik saja. Ini kontrol turbin kita, ini kontrol basic namanya, ada CJP 01 dan CJP 02 harusnya. Itu untuk auxiliary dan step yang lebih open loop control. Lalu kita punya CJR 01 atau disebut dengan Simadin. Lalu ada yang ketiga lagi itu failsafe. Enggak, saya di sini di sini nih CJP 41. Ini untuk proteksi, untuk menjaga turbin kita tetap aman dengan melakukan failsafe, yaitu menutup shut off valve dari bahan bakar. Nah, lalu kita sekarang lebih konsentrasinya ke sini, CJR 01, yaitu tuh apa namanya, kontrol turbin kita lebih dengan closed loop. Dua tujuan besarnya ialah untuk membuka kontrol valve bahan bakar dan kontrol dan inlet guide fan. Jadi sebenarnya fungsi besarnya itu dua itu. Bagaimana membuka kontrol valve bahan bakar sama dengan IGV. Lalu kita punya PG. Ini engineering system kita. Jadi kalau yang di CCR itu engineering systemnya hanya untuk ini, CJP 01. Ada harusnya di sini. Nah, kalau engineering system untuk CJR 01 itu menggunakan PG. Itu kalau teman-teman sering lihat kita bawa PG, komputer yang gede, nah itu di PCC itu ini. Jadi ini kontrol ini memiliki dua master slave, yang di kiri dan di kanan nih, dan dia mempunyai apa namanya, cut input outputnya namanya advam. Kebetulan ini sebenarnya kalau di existingnya itu satu tapi master slave jadi dua. Oke, lalu kita punya namanya data logger, yaitu data-data yang di sini itu bisa kita pantau secara langsung menggunakan data logger ini dengan apa namanya, rentang waktu yang lumayan cepat. Jadi kita menganalisanya lebih baik. Nah, nanti data logger ini kita akan menggunakan software. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung saja ya, kalau ada yang kurang jelas. Jadi data logger ini ada satu untuk tiap GT. Jadi 41 ada, 42 ada, 43 sampai 43 ada gitu. Lalu jadi komunikasi mereka nanti melalui plan bus ini, kalau sesama dia. Aku lanjut dulu. Nah, ini. Jadi apa sih yang ada di dalam Simadin itu, atau kontrol turbin kita, itu ada rangkaian logika. Nah, ini saya bilang tadi, ada GTC 1 dan GTC 2. Itu master dan slave. Nah,
itu sifatnya isinya sama, hanya sifatnya nanti untuk program master slave. Jadi karena isi logiknya sama, jadi di dalamnya itu kita bagi berdasarkan function plan. Function plan itu istilah fungsinya gitu. Nanti kita bisa jelaskan. Lalu dalam function plan itu juga terdapat function block. Antar function plan itu menggunakan $konektor, antar function block menggunakan konektor. Kita langsung lihat. Jadi kalau diperkecil rangkaian logika di Siemens Muara Tawar hanya dua lembar ini. Yang U1 dan U2. Nah, yang disebut dengan function plan ini satu sistem ini. Ini namanya FPHLG, FPNPR, FPPGR, dan lain-lain. Jadi kita lihat besarnya. Ini yang saya bilang tadi isinya Simadin itu bukan hanya sih. Fungsinya punya dua fungsi besar, yaitu mengatur control valve dan mengatur inlet guide fan. Misalnya kita lagi operasi gas, berarti dia fungsinya mengatur inlet guide fan ini dan mengatur control valve natural gas dan pilot. Lalu kalau dalam minyak berarti mengatur control valve oil dan IGV-nya. Jadi itu fungsi besarnya. Terus hasil akhirnya itu kan tadi ya, itu persen bukanya berapa, persen bukanya berapa. Nah, persen pembukaannya itu dihitung di function plan-nya. Contoh, jadi sebenarnya ada bukunya ini, ada buku description-nya. Buku description-nya bisa menjelaskan apa aja ini. Contoh ini misalnya HLG. HLG itu apa? Run up function. Lalu ada speed load control. Itu function plan NPR. Lalu biar agak ini sedikit, untuk membuka control valve gas itu nama variabelnya HSG. Untuk membuka control valve lifting pilot itu HP. Membuka control valve oil itu HSODR. Untuk membuka IGV itu namanya HVL. Nah, jadi kalau cara bacanya itu, ini ada variabel HSODR dari halaman U1. Nah, kita berada di halaman U2. Jadi U1 ini kalau kita di halaman HSODR itu dari mana? Dari sini. Seperti itu. Nah, sekarang setiap function plan ini ada juga itu sebenarnya black box ini. Ini bisa dibuka. Jadi sebenarnya ada 50 halaman. Nah, itu halaman kelihatan dari sini. Kalau HLG itu pakai F20 dan F21. Begitu juga ini NPR ada tiga halaman lagi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman di operasi itu khususnya pada tahu run up function, speed control, load control, outlet temperatur control. Nah, itu di sini semua itu. Dibahasnya di sini. Jatuh-jatuhnya nanti dia akan menghitung berapa persen control valve oil, control valve gas, sama inlet guide fan, beserta tadi yang saya bilang juga untuk pilot gasnya, HP. Seperti itu. Ada teman-teman ada yang mau ditanyakan dari operasi? Ini soalnya operasi banget sih sebenarnya. Kita sharing aja ini sebenarnya karena kita sering baca-baca kontrol. Jadi aku sebenarnya ini tuh perkenalan untuk teman-teman juga, untuk teman-teman operasi supaya kan turbin kita tahu nih bisa berputar terus, tapi apa sih isinya di dalam, langkah-langkahnya. Nah, dari sini jadi teman-teman bisa buka sendiri dan tahu dan baca sendiri dalamnya itu gimana sih cara muternya gitu. Nah, saya lanjut dulu ya. Nah, ini run up. Saya contoh misalnya run up.
Ini ada penjelasannya nih. Jadi sebelum kita baca logic, ada baiknya baca penjelasannya dulu, description-nya. Jadi lebih ada intronya lah sebenarnya. Kalau lihat ini, run up ini tuh adalah maksudnya gas turbin itu run up ini kan pas sebelum proses kita muter ya. Jadi di sini dijelaskan kalau run up itu akan memutar turbin menggunakan SFC sampai udara mass flow itu, flue gas itu terbentuk, yang udara kompresor nanti sudah bisa terbakar dengan fuel, menghasilkan flue gas, dan itu yang bisa mendorong turbin. Jadi fungsinya itu di sini diatur gitu. Secara garis besar dia punya gradien. Jadi ada kecepatan yang diatur. Di sini diatur. Nanti gimana nanti dijelaskan di selanjutnya. Lalu aku jelasin. Nah, gimana lihat rangkaian logiknya? Tadi kan ini function plan-nya ya. Saya ambil contoh misal pressure gas. Nah, ini MBP 13 CP 901 halaman F55. Nah, ini kalau kita buka isinya itu ini. Di F55 function plan-nya Pegas. Gitu. Nah, ini tuh disebut function block. Lalu ini function block nih. Tadi kan kalau kita bilang antar function block 1 dan function block 2 itu menggunakan konektor kalau menghubungkannya. Nah, ini tuh antar function block ini dengan antar function block N sama function block OR itu dihubungkan dengan konektor. Lalu kalau antar function plan ke function plan, misalnya nih, ini kan function plan Pegas. Ini itu akan dihubungkan ke function plan F61. F61 itu ada apa ya? F61 itu ini STSP kayaknya. Ya, STSP. Jadi STSP. Jadi antar function plan itu dihubungkan sama dollar konektor. Jadi kalau kita klik ini itu larinya ke dollar konektor, ke function plan lainnya. Kita lihat kita coba buka ininya ya, software StructView-nya ya, software pembuka rangkaian logika. Kalau ini masih namanya diagram, YFM diagram. Nah, ini rangkaian logikanya nih. Ini StructView, nanti bisa di-sharing. Ini StructView. Kita file, nanti klik file, open. Ada data logiknya, biasanya gtc.cmp. Nanti bisa di-sharing. Di komputer ini juga ada kok, di komputer CCR. Nah, itu terdiri dari banyak function plan. Nah, kita buka satu pressure gas misalnya ini, kita double klik, keluar ini. Nah, ini disebut dengan function block. Lalu ini function block. Antar function block konektornya namanya konektor biasa. Tapi kalau antar function plan, misal kalau di sini berarti ini R-lock nih. Ini koneksi ke function plan R-lock. Jadi itu menggunakan dollar konektor nih. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihatlah settingan-settingan di sini dari operasi, dan di sini juga ada keterangannya kok. Misal nih Pegas1.y artinya Pegas1 konektor Y. Itu adalah natural gas pressure sensor 1. Iya. Supaya nggak ketemu kita, Mas.
Lalu apa sih fungsi-fungsi function block ini? Itu ada di makro. Nanti ada di dokumennya itu menjelaskan function block itu apa. Mungkin kan udah kenal ya namanya function block OR, function block AND, kan udah tahu ya fungsinya apa. Nah, di sini nanti dijelaskan function block khususnya. Ini function block ini adalah function block untuk adaptation measuring range. Jadi misal ini tadi ya, kalau yang contoh tadi ini pressure gas nih. Ini pressure gas ini adalah masukannya dimasuk di X, lalu ada batasnya pegasma, pegasme, ini dan selainnya. Apa itu bisa dilihat di sini nih. Ini measuring range beginning, artinya mulai dari berapa. Kalau di sini itu tadi, itu di sini ya. Ini kalau kita klik itu kelihatan nanti berapa itu apa itunya. Kalau ini miliampere nih. Jadi ini miliampernya di sini awalnya. Misalnya pressure gas kita 0 sampai 25. Berarti di sini 0, di sini 25. Berarti kalau kita pakai menggunakan sinyal 420 mA dengan ini kita taruh sini misalnya 4 mA taruh di sini, 20 mA di sini. Tapi biasanya enggak 420 pasti ada kita kasih tolerance. Jadi terus jadi itu ini caranya untuk mendapatkan nilai pressure gas tersebut. Ini rumusnya nih. Kita lanjut. Jadi ini pengenalan struct view-nya. Jadi dokumen-dokumen apa yang diperlukan? Ini dokumen ini. Ini dokumen menjelaskan description dari setiap function plan. Lalu di sini menjelaskan apa-apa aja istilah-istilah function block-nya dan nama sinyalnya. Ini ada dijelaskan di sini semua. Misalnya AL2 itu ada di function plan RLOG. Bisa lihat juga di KKS ini. Nah, ini juga contoh makronym yang berisi function block khusus yang bukan ON atau OR atau segala macam seperti itu. Kita lanjut ke Delfin Data Logger Profisignal software. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau data log kita proses turbin di sini direcord sama data logger. Nah, ini di sini kita mampu, ini tools kita sebagai menganalisa suatu sistem kita nanti. Jadi untuk connect ke data logger itu kita connect melalui via LAN. Kita setting dulu, buka aplikasinya Data Service Configurator, klik Start Local Data Service, lalu Add Driver Connection, Top Message, lalu kita connect IP-nya. Jadi sebenarnya ini aku ada dua metodenya. Kalau mau connect langsung, bisa ke LAN-nya di PCC. Bisa juga dari komputer di CCR yang di EDS kita itu sudah connect itu sebenarnya. Nah, kalau kita ini langkahnya ketika kita mau connect nih, ini IP-nya mereka itu 192.168.721 untuk 31 sampai 26 untuk 43. Jadi sebelumnya kita setting dulu IP kita di komputer kita satu kelas IP sama dia tapi beda IP-nya, hostnya, di level hostnya. Nanti mungkin assign 9 atau 10 juga nggak apa-apa. Setelah kita activate data service configuratornya, kita udah connect, baru kita lakukan pengambilan data. Kalau mau ambil data yang sudah pernah, itu kita lakukan read out device storage, lalu klik top message sini, lalu akan muncul semuanya, baru kita sudah klik ini pasti muncul semuanya. Pasti dikontrol A aja, pastikan supaya ini dikontrol A ini semua supaya masuk. Lalu setting waktunya dari jam berapa sampai jam berapa kalau kita mau ngambil datanya. Save by HDS file. Nanti di sini juga bisa di-save sebagai CSV juga.
Jadi datanya ada juga, bisa juga secara data apa namanya, notepad, data raw datanya. Cuma mungkin nggak seperti data dari SU kita biasa. Jadi itu per KKS dia bikin datanya, misalnya range-nya sejam, itu bikin KKS. Satu KKS yang kita ambil itu bikin sejam datanya. Tapi pasti bisa diolah juga kok. Lalu kalau kita langsung, kalau tadi ini kan kita ngambil data yang sudah pernah, misalnya GT-nya running tadi pagi. Nah, datanya bisa kita ambil sekarang. Nah, kalau kita mau langsung ngambil online, bisa juga langsung dengan new online analysis. Langsung new online analysis, nanti keluar, nanti milih sinyalnya, klik Ctrl A untuk semua, nanti keluar semua datanya di sini. Nanti ini data-datanya nih keluar nih. Nah, itu tools kita. Lalu ini background-nya. Kemarin kan kita 41, ini kan rekomendasi by manufacturer Siemens. Setiap 66.000 kita mau pasti EOH, pasti major inspection. Nah, itu berdasarkan itu kita ada pekerjaan kemarin di commissioning by Siemens. Nah, di sini tuh intinya kita itu mau coba sharing berdasarkan apa yang kita dapat, karena memang juga dokumen-dokumennya itu tidak bisa di-sharing sama mereka. Jadi kita coba mencari dokumen yang ada, terus berdasarkan diskusi kita jelaskan. Jadi kita sini lebih supaya sama-sama tahu bahwa ini gunanya, ini pengalaman kita supaya bisa di-sharing dan bisa digunakan untuk next inspection. Jadi sebenarnya ini teman-teman teman-teman ini kerja kita bareng juga dulu saat Mayor Overall, khususnya dari tim startup itu. Ada Mas Azam, Jojo, dan kawan-kawan juga, dan Donald, Trias ya, satu lagi ya. Jadi commissioning dibagi dua, ada cold sama hot. Nah, saya mungkin lebih akan menjelaskan yang lebih ke kontrol instrumen yang kalau dalam posisi ini. Misalnya di MBL, itu sebenarnya untuk kasus 41 kemarin, itu kalau ini saya ambil juga ini dari 41 tahun 2015. Itu sebenarnya ada final check manholes kalau confined space-nya dicek. Kalau pekerjaan kita itu seharusnya di sana itu ngecek limit switch-nya. Tapi memang dari mekanik tidak ada inspeksi implosion door-nya. Jadi itu sebenarnya harus diiniin, tapi karena memang kemarin belum, jadi kita cek. Lalu di MBA itu ada kompresor inlet, daerah itu nanti akan sebenarnya IGV dulu nih. IGV itu kita akan melakukan pengukuran sudut. Nanti dijelaskan lebih detailnya. Lalu position transmitternya, limit switch-nya, mechanical stoppers, dan function test-nya. Kenapa sih IGV ini perlu di code commissioning? Karena IGV ini merupakan salah satu salah satu peralatan yang sangat penting menurut saya, karena turbin kita itu bisa naik beban, bisa pendinginannya itu by IGV. Jadi pembacaannya ini harus baik dan bagus, karena ini sangat penting. Jadi kita kalau mau menghasilkan megawatt itu kan ada komposisi, ada ada campur tangan dari IGV. Jadi ini kita harus commissioning. Lalu ada surge protection setting. Ini kalau istilahnya ini proteksi untuk melindungi kita dari pressure balik. Jadi ini harus di final check. Jadi ini dari teman-teman instrumen yang lakukan itu, ini diverifikasi berapa masih 3 milibar enggak sesuai
sesuai dengan settingannya. Lalu nanti di compressor outlet di final inspection tutup manhole, lalu blow off test. Ini nanti dites valve-nya apakah bisa mutar, bisa buka atau enggak. Itu nanti ini, tapi dengan sebelumnya ini juga sudah diverifikasi by teman-teman instrumen saat melakukan mayor. Lalu MBA MBR. Nah, ini kita perlu tes. Kenapa? Karena kabel kan dilepas semua ya. Jadi termokopel MBA dan MBR ini harus dipastikan. Jangan sampai terbalik karena setiap nomor itu mempunyai informasi. Lalu di MBM melakukan flame test. Lalu igniter test. Lalu final inspection baru manhole tutup. Lalu kalau di sisi MBN kita bore scope. Ini pastikan kalau valve sebelum masuk burner itu tertutup tertutup benar atau terbuka benar saat kita open close. Begitu juga di MBFP. Lalu kita sebenarnya kalau di scoop-nya Siemens itu saya lihat kemarin itu scoop-nya itu mereka tiap mayor itu melakukan namanya rekalibrasi ulang valve. Tapi kita dalam kasus kemarin kita cukup memverifikasi apakah time opening dan time closing itu masih masuk dalam range. Nah, range-nya itu ada, kami berkacanya karena nggak ada ini datanya berdasarkan data yang ada di first commissioning dulu saat valve-nya first commissioning dulu pas Muara Tower Blok 34 dilakukan. Itu ada 6 valve kita verifikasi. 2 kontrol valve di gas, natural gas dan diffusion, natural gas dan pilot, dan juga ESP-nya. Lalu 1 kontrol valve di oil dan 3 ESP di 1 valve di minyak. Oke, ini karena instrumen ini nanti jelaskan terakhir saja. Jadi lalu apa lagi yang kita lakukan setelah verifikasi valve? Nah, kemarin kita juga melakukan pressure gas adaptation. Jadi dulu kalau sebelum di handover kita, sebelum ada integrasi gas fase 1, fase 2, fase 3, pressure kita itu kan dedicated ya 18 bar sampai 21 bar. Nah, sekarang karena sudah integrasi, pressure gas kita naik sampai 25 sampai 26. Jadi supaya pengukuran gas kita itu masuk ke dalam kontrol itu benar, kita ubah menjadi 30 bar. Ya. Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung Mas ya. Oke. Lalu ini tadi setting IGV. Seperti saya bilang, IGV ini kenapa sih harus disetting? Karena memang benar ini, kalau ini salah pembacaannya ya udara yang masuk ya nggak sesuai. Kenapa ini harus disetting lagi? Karena saat melakukan mayor itu, ini diangkat sisi upper. Sisi upper diangkat, makanya ketika dipasang ulang, itu harus kita pastikan sudut bukanya itu sesuai seperti awal. Nah, ini kalau terbuka itu 12,3 derajat, itu kita ukur blade-nya. Kalau tertutup itu 52,3 derajat. Nah, itu kita lakukan kalau yang open itu kita verifikasi semua sudut ini 36 blade. Kalau yang untuk tertutup cukup di 4 titik aja. Lalu tadi ada ceknya, ada 4 tadi ya. Set mechanical individual blade angles sudah kita lakukan. Lalu posisionernya berapa? Jadi ketika sudah kita dapatkan 0 derajat
0 derajatnya berapa, 0%-nya berapa, 100% berapa, 0%-nya berapa. Lalu kita ukur itu di positional transmitter kita untuk mengukur miliamp-nya, karena miliamp ini akan kita masukkan ke dalam kontrol turbin kita sebagai parameternya. Nah, sebelum ini sebenarnya kita harus melakukan yang namanya adjust limit switch. Jadi ada 4 limit switch di GV ini, itu di motornya. 1, limit switch close. 2, limit switch open. 3, limit torque switch open. Sama limit torque switch close. Nah, ini harus disetting. Jadi secara manual, langkahnya itu manual kita puter sampai limit switch-nya kena. Nah, ketika limit switch kena itu kita harus ukur, itu pastikan itu memang 0%. Begitu juga saat close. Kita putar by hand wheel untuk mengatur limit switch tersebut. Biasanya itu dilakukan pertama, baru kita ukur saat 0% itu berapa miliampnya di transmitter, dan di transmitter baru kita masukin ke kontrolnya. Ini kita masukin nih, hasilnya 4,53-nya kita masukin ke sini. Sorry, ini saya data yang lama nih. 4,73 masukin ke HVLMA, HVLM ininya 7,3 dan masukin ke HVLME-nya. Lalu sebenarnya ada mechanical stopper. Ini sebenarnya harus sudah disetting sebelum ini. Jadi ketika sudah close itu mechanical stopper itu belum menyentuh. Jadi ini kita dalam pekerjaan itu disupport mekanik juga, supaya ini kita pastikan supaya tidak menyentuh saat 100% pun 0%. Seperti itu. Atau ada teman-teman yang kelupaan kemarin ada pekerjaan yang mungkin saya lupa cerita yang di sini dalam kasus ini dari teman-teman operasi. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Lalu ini hot commissioning, kita masuk hot commissioning-nya. Terbagi 2, ada 4 menit startup pertama dan setelah 4 menit startup itu di FSNL. Jadi intinya ini thermal stress sih. Kita mau ngasih panas ke blade. Sorry, Bang John, mau tanya. Silakan, Safri. Berarti untuk yang proses cold commissioning itu kita cuma ambil parameter dari IGV aja ya? Untuk dimasukkan ke mesin block. Kalau untuk yang kasus dari sini kan, yang MBA kita ngukur tadi itu, ngukur transmitternya. Berapa miliampernya kita masukin. Ya, berarti yang di-input di sistem Simadinnya itu adalah salah satunya yang dari cold commissioning nilai itu ya? Iya, nilai 4,53 ini. Jadi karena idenya tadi itu, karena ini dibongkar uppernya, dan takutnya ini blade-nya berubah dan cara masangnya, jadi kita harus pastikan ini itu adalah posisinya balik ke posisi semula. Jadi makanya kita kita hitung sudutnya, sesudah itu sudutnya dan sudah kita by hand wheel, posisikan di full open itu 100%, misalnya ini full open tuh ini 100%, itu harus blade-nya 12,3 derajat. Ada toleransinya, nanti ada di dokumennya. Harus 12,3 derajat. Begitu juga saat close harus 52,3 derajat. Kalau sudah baru kita ukur di transmitter itu berapa sih saat 12,3 derajat ini miliampnya, 52,3 miliampnya berapa, dapatlah yang ini free. Baru kita dapat ini, baru kita masukkan ke dalam sini.
Jadi nilai kalau ada mili M masuk ke dalam kontrol kita 4,53 berarti 0. Kalau ada yang masuk ini 16,95 berarti 100%. Seperti itu sih. Jadi parameter yang di lokal harus dikenal juga oleh parameter di kontrol turbin kita. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut Bro ya. Lalu ini sebenarnya mechanical banget sih. Kita mau ngasih panas ke sana, parameternya apa? Nah, ini namanya ini commissioning ya. Dokumen-dokumennya sangat terbatas karena dari pihak manufaktur juga nggak sembarang ngasih ngasih dokumennya. Tapi dari beberapa dokumen bisa kita dapatkan info sih sebenarnya. Jadi apa parameter-parameter yang perlu kita pantau? Nanti mantaunya pakai tools tadi, profisiknya tadi. Nah, ini parameter ini harus kita pantau nih. Control valve, pembukaan control valve. Ini pressure, fuel oil, ini kalau saat minyak, dan ini parameter penting juga nih. Namanya Dirac OTC. Dirac OTC ini jadi gini. Filosofinya kan kita mau ngasih panas ke turbin. Suatu material itu kan pasti punya panas paling tinggi yang bisa dikasih ke dia ya. Nah, itu kalau di blok 1, blok 5 itu istilahnya kan temperatur inlet ya. Nah, temperatur inlet itu berdasarkan pengukuran per formula dari temperatur outlet dan pressure kompresor inlet dan pressure kompresor outlet. Nah, itu berdasarkan itu. Nah, kalau di sistem kita, kalau mereka ngasih panasnya itu berdasarkan TIT, misalnya 1100 itu maksimum, nggak boleh. Nah, kalau kita berdasarkan OTC, rumusnya itu temperatur outlet turbin kali K kali ini kali kompresor inlet dibagi ini frekuensi ini. Ini rumusnya. Nanti kita lihat di grafiknya. Jadi TOT ini adalah ratanya. TOT ya, bukan MBR, karena di sistem kita kan ada dua ya. Sistem thermocouple di belakang turbin. Namanya temperatur outlet turbin, itu tepat di belakang blade turbin stage 4. Lalu kalau yang dibilang diffusor itu MBR, itu di belakangnya, di luar itu. Kalau dalam perhitungan itu FT10, MBY10, FT10 itu yang lebih berkaitan ke TOT. Kalau FT20, MBR FT20 itu berkaitan dengan diffusor. Jadi apapun yang kita kasih, parameter kita Dirac OTC ini. Iya, Dirac nggak sih ini apa sih kalau bahasa ini? Bahasa Latin apa ya? Bahasa rumusnya Dirac ya kali ya. Kalau salah dikoreksi teman-teman. Oke, terus ini hasil diskusi sih sama commissioning engineer-nya kemarin, si W juga. Jadi ini akan dicatat nih. Speed, kita nge-record ini. Speed, tadi juga RPM kan ya, speed atau RPM, kalau ada hertz juga bisa. Megawattnya, ini ATK itu namanya FT10, ini OTC, berapa OTC-nya, lalu pembukaan IGV, temperatur ambient, pressure ambient, real humidity, inlet kompresor, outlet kompresor, temperaturnya, lalu TAT-nya. Beberapa ada 8, ada 10. Tapi ya itu, ini nanti kita jatuh-jatuhnya akan kita average. Nah, average-nya ini nanti average-nya ini TOT-nya itu akan dirumuskan sehingga mendapatkan ATK. Lalu kita butuh CCL sama CCR. Kita butuh CCL sama CCR. Nah, CCL, CCR ini nanti kaitannya sama balance dari temperatur
antar combustion chamber. Nanti bisa dijelaskan di itunya. Lalu kita catat juga temperatur yang MBR yang saya bilang difusor. Kalau ini TOT, ini difusor. Oh ya, juga TAT ini sebenarnya ada 6 TAT yang penting sebenarnya. Desain awalnya cuma di desain 6. 102, 103, 104, 6 dan 106, 7, 8. Nanti jelaskan konfigurasinya. Jadi di sistem kita ini satu TOT itu ada dua sinyal, maksudnya satu TOT itu ngirim 2 sinyal, satu ke turbin kontrol Simadin tadi dan satu lagi ke basic. Nah, di basic ini nanti dihitung yang akan melakukan alarm sama tripnya di basic, bukan di kontrol turbin. Nanti dihitungnya di basic. Kalau udah overheat dia kirim ke failsafe. Failsafe-nya suruh nutup ESV-nya kalau overheat. Terus ada DP CCL CCR ini untuk melihat kestabilan chambernya, chamber kiri, chamber kanan. Lalu ada juga humming-nya, ini melihat pembakarannya stabil apa enggak, baik di kiri dan kanan. Lalu control valve-nya di sini. Ada juga sebenarnya dipantau juga sih apa yang perlu di-record itu, tapi nanti itu di luar ini juga bisa apa namanya vibrasi terusnya kita record juga, tapi itu karena kita bicara commissioning turbinnya dulu, kita abaikan dulu ya. Lalu ini TOT kita. Jadi saya mau cerita dikit, ini yang mainnya itu by design awal sih ini 2, 3, 4, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Lalu ini tambahan nih, yang ini ada 4 lagi tambahan. Jadi aku mau cerita juga. Jadi secara teori termodinamika nih, aku terima aja nih dan lihat dari yang buku, larinya turbin itu, kalau lagi base load, ini menggambarkan temperatur dari chamber kiri, yang ini menggambarkan temperatur chamber kanan. Jadi makanya nanti kita butuh yang namanya temperatur CCL dan temperatur CCR. Tapi itu hanya di base load ya, bukan di part load atau di beban berapa, hanya di base load. Jadi nanti kita ngaturnya itu di base load. Jadi ini nanti menggambarkan menggambarkan kanan 5, 6, 7 sama 2, 102, 103, 104, ini TA1 kalau nggak salah. Itu dulu informasi yang dari sini informasinya. Nah, lalu Cirit, apa yang Cirit, ya, mau nanya Cirit yang tadi Cirit. Nah, ini ya. Kalau peletakan si TOT ini kan tadi kamu bilang yang CT 102 sampai 4 tuh yang kiri ya. Menggambarkan yang kiri. Ya. Nah, ini satu ini tuh diambilnya tuh di exhaust chamber apa di exhaust gas turbinnya ya? Berarti exhaust chamber nggak ada ya? Exhaust chamber itu kan ada 2 chamber kanan dan kiri. Itu masing-masing seperti ini. Apa ya. Ini adanya di exhaust turbin langsung ya? Cuman satu. Oh. Ya mungkin ini chamber itu kan kita kiri kanan war ya. Terus di chamber itu nanti nyatu lagi war di mixing, pakai mixing chamber nyatu terus baru masuk ke turbin war. Berarti ini satu kesatuan ya dari di belakang turbin. Ya satu kesatuan. Oh, okay. Cuman memang 10 meter di belakang ini ada namanya MBR. Ini yang disebut dengan difusor. Kalau di blok 1 kan cuma satu aja ya, satu level ya. Tapi pedangnya agak banyak, ada ringnya lebih banyak kan.
Nah, kalau kita ada ringnya cuma satu ring doang, tapi punya di belakang turbin, punya di lebih ke arah stack seperti itu. Nah, kalau yang untuk itu pakai ini gitu. Ini Mungkin nanti kita akan ngelihat lebih. dari exhaust apa dari kompresor, Bang? Ini aku ngelihat ke dari mana aku lihatnya? Dari arah chamber ke exhaust. Aku berdiri di atas chamber. Sama Aku ngadap para. ini cerita untuk proteksi tadi kamu bilang kan ada alarm sama proteksinya ya. Nah, itu untuk proteksi sendiri diambil dari Iya, ada. setiap apa namanya? Setiap sensor ini apa diambil rata-rata? Setiap sensor ini, War. Jadi Berarti nanti ada misalnya ada dilakukan salah satu perhitungan. sensor yang apa namanya? Sensor failed ya misalnya, entah itu overrank atau nge-shot gitu ya. Over. Itu otomatis akan proteksi ya. Ya, itu langsung. Tapi dia Langsung menggambarkan nggak proteksi. sih, cerita kalau misalnya kerusakan satu sensor nih, dia menggambarkan ada apa namanya pembakaran yang nggak normal gitu, menggambarkan nggak cerita? Maksudmu kalau ada yang putus atau ada yang angkanya yang Kalau lain misalnya sendiri? salah satu, misalnya ada pembakaran yang timpang nih, itu Ya. dengan estimasi satu sensor aja yang error misalnya, itu menggambarkan timpang nggak sih? Atau harus minimal 3? Itu kan tadi kamu menggambarkan yang CT102 sampai 14 yang chamber kiri ya. Nah, itu kalau misalnya salah satu contoh ini CT102 timpang misalnya, itu kondisinya real apa gimana cerita? Pernah ngalamin real Ada. salah Jadi satu pernah kita alami sensor memang. aja yang ini yang bermasalah. Iya. Jadi ini pernah kita alamin, War, saat kemarin itu. Jadi dia lain sendiri. Jadi kita punya batas itu kalau setelah 45 megawatt itu bedanya 100 derajat Celcius. Jadi ini bagi dua nih ya, sebelum 45 megawatt dan sama 100 megawatt, jarak beda antara suhunya, misalnya let's say 102 ini, dibandingkan sama rata mereka berenam, itu kalau lebih dari 100, itu kita bilang data pencilan. Kalau dia terlampau panas itu cold spot namanya. Sorry, kalau terlampau dingin cold spot, kalau terlampau panas hot spot. Nah, proses bagaimana sih namanya? Jadi kalau namanya itu kita sudah commissioning itu bagus, tidak ada yang namanya cold spot sama hot spot, terus tiba saat itu terjadi data yang di sini lebih jauh sendiri, ya menurutku ada sesuatu yang di sana. Ada sesuatu pembakaran yang aneh. Apalagi kalau 2 gitu ya. Tapi kan udah dibatasin tadi ya 100 derajat Celcius. Nah, itu ada batasnya dibikin. Seperti itu, War. Jadi kalau data dia jauh sendiri dan memang itu menggambarkan, tapi di baseload ya. Misalnya nih di sini dia jauh sendiri nih. Ini jauh 2 biji ini. Berarti ada sesuatu di chamber kiri yang perlu kita cek. Itu ini aku baca berdasarkan referensi di situ dan diskusi sama commissioning engineer Siemens-nya. Seperti itu. Itu kan kalau 2 cerita ya. Kalau satu aja misalnya. Satu itu aja mungkin terjadi. Bisa memungkinkan terjadi pembakaran yang abnormal, apa itu udah dipastikan misalnya sensornya yang bermasalah. Artinya kita pertama atau ya pastikan saya sensor kan dulu ya kali ya. mencontohkan yang blok 1 nih, itu satu pedang kan isinya 6. Ya. Nah, itu dalam satu pedang sendiri ada yang sisi A, ada yang sisi B, 3 sisi A, 3 sisi B, ring 1, ring 2. Nah, itu kalau salah satu timpang, itu kan kemungkinan
misalnya salah satu sensor dari satu pedang itu timpang sendiri, itu kan proteksi juga. Tapi dari sisi perhitungan pembakaran itu nggak mungkin kalau salah satu aja gitu ya. Otomatis minimal itu satu pedang yang Yang timpang. kamu maksud nih satu pedang itu yang beda ring 1 sama ring 2 gitu ya? Iya kan Sorry, masing-masing aku tiga ring 1, 3 ring 2. ya. Nah, Jadi mungkin misalnya nih yang di sini sendiri pengen tahu nih proteksinya itu satu pedang kan satu sensor ini ya? satu pedang dua sensor sih. Oh, dua sensor. Oh, gitu. Jadi satu ini itu tapi mensensor satu titik. Kan sebenarnya itu ya temperatur di sini sama di sini itu beda. Makanya kami punya namanya MBR exhaust di belakangnya ini lagi 10 meter itu panjangnya beda. Jadi itu mensensing dan semakin ke stack itu udah lebih homogen. Nah, data di sini itu enggak itu heterogen. Sebenarnya ada tapi softwarenya kita nggak bisa ya. Temperatur spread itu kan itu sebenarnya ada software temperatur spread yang bisa ketika ini gempa gitu. Jadi ini heterogen ini semua. Ini ke sini itu beda. Dan itu lupa aku belum catat. Lebih panas, dari panas lebih dingin. Itu ini mengandung informasi, tapi informasi itu belum kita dapat sih secara total titik cold. Nah, kalau menghindari kalau sensornya rusak atau enggak, kita bisa pastiin siwar dari karena ini di satu titik ini ngirim dua sinyal, satu ke turbin ke auxiliary-nya kalau di blok ini istilahnya harus banyak. Nah, kalau memastikan itu rusak atau enggak, ya harapannya solusinya jangan rusak dong. Dua-duanya jangan rusak bareng dong. Kita ada 3 sih sebenarnya dalam satu ini, tapi 2 yang dipakai. Nah, itu bisa kita bandingin sih. Kalau memang ada yang rusak, berarti jelas. Tapi kalau memang itu sama, menurutku itu ada sesuatu yang perlu kita inspeksi seperti itu. Oke, lanjut. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, ini tahap-tahapnya, cuman aku langsung singkatkan aja ke sini. Jadi, kita kan ngasih panas ke turbin yang dari sesuatu yang misalnya kalau lagi cold start itu kan paling 30 derajat kan ya. Nah, 30 derajat ini kita mau kasih pembakaran, gimana caranya supaya tidak kepanasan, supaya tidak thermal stress. Nah, sebenarnya ini datanya ada beberapa data mendukung sih. Jadi ada 3 tahap. Ini saya lihat pakai minyak ya misalnya. Tahap pertama itu tahap membuka ESP. Nah, tahap pertama membuka ESP itu dia berapa persen bukanya supaya dia tidak kena thermal stress. Nah, itu ada grafiknya. Jadi tahap pertama itu dia buka minimum position control valve. Jadi sebelum ESP open, control valve minimum position itu disetting. Berapa yang bagus. Lalu tahap kedua, kalau kita cuma mengandalkan itu aja, tanpa mengubah lagi bahan bakarnya, bisa jadi nanti kita shutdown karena sudah apinya udah nggak ada lagi, Kak. Jadi kita harus bantu buka lagi control valve-nya lagi dengan settingan tertentu. Nah, settingan tertentu. Nah, itu di sini itu kita punya namanya gradient. Di speed ini kita ubah pembukaan control valve yang pertama. Disebut gradient pertama. Lalu di titik ini lagi nanti kita ubah lagi karena di sini tuh banyak dinamika kan bukan lebih sih maksudnya SFC di sini kan mulai di sini kan SP udah bantu ya dari sini lah ya. SC hidup terus dibantu ignition sebenarnya nggak buat dibantu amat sih, cuma dikit doang kalau aku lihat.
Ya nggak ada sih boleh aku bilang, tapi terus dibantu ESG Open. Baru kalau terusin, kalau cuma karena nanti 200 second berikutnya dari SFC on, itu SFC kita bakalan off. Makanya ini sini nanti dibuka lagi valve-nya berapa persen, terus di sini nanti dibuka lagi. Seperti itu. Nah, ini langkahnya. Pertama itu kita release ignition. Nah, karena recommissioning lebih banyak kita menggunakan initial value-nya itu initial value yang lama sebelum di overhaul. Jadi kita paling mengoptimasi di situ aja. Nah, kayaknya aku buka ini dulu ya, buka aplikasi dulu. Masih share-nya di sini, kalau di sini. Share screen. This one. Right. Nah, ini software aplikasi kita tadi. Ini sorry, ini masih ini ya. Masih ini. 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 Kelihatan ya? Kelihatan full nggak Mas ya? Nggak kelihatan, Grit. Potong Bang. Kepotong ya. Bentar ya. Enggak ini. Bentar ya. Share screen-nya aku ganti. Caranya ya? Ini kan nggak ada share screen ya? Nggak ada kan? Oke, kalau nggak ada berarti aku kasih. Bentar. Oke. Share screen. Whiteboard, iPad. Nggak ada ya? Sambil menunggu Grit, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan lewat chat bisa mulai ditulis. Oh, stop share dulu ya. Oke, stop share, terus share screen. Ntar aku restart aplikasi bentar ya. Data. Oh, ini kelihatan nggak ya? Baik, kelihatan. Oke. Ini yang aku bilang tadi, kalau kita itu nanti bakalan harus
melihatnya itu berdasarkan speed. Ini aku punya dua, satu aja dia. Ini by RPM, by RTS. Oke. Terus tadi kan kita patokannya itu apapun berdasarkan OTC. Nah, yang merah ini OTC nih. Temperatur turbine outlet. Satuannya derajat Celcius. Jadi kalau mau jadi nanti ada pilihannya banyak di sini. Pas ngambil data itu jangan salah, ada turbine diffusor, ada ini. Jadi kita ambil yang turbine outlet corrected. Jadi temperatur turbine outlet corrected itu artinya TOT yang sudah terkoreksi oleh dengan nilai K, TVI, sama frekuensi tadi. Nah, itu yang merah ini. Jadi kita patokannya merah ini. Jadi kita lanjut dulu. Aku bilang tadi kan ada 3 tahap ya. Nah, 3 tahap. Tahap pertama itu, sebelum tahap pertama itu di sini. Di sini, di titik ini, apa namanya titik ini? SFC hidup. Taunya dari mana? Dari sini, MKA. Kalau teman-teman lihat ini, kalau aku kasih garis di sini, ini sama nih ya, 0,59 megawatt. Terus di sini minus 2,11 megawatt, selisihnya minus 2,7 megawatt. Karena di titik ini SFC on. SFC on, beban kita dipakai untuk SFC. Nah, di sini tuh beban. Jadi beban kita itu dipakai untuk SFC. Nah, mulai di sini SFC hidup. Jadi aku lihat sih SFC ini beda-beda settingannya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih ini, tergantung desain awalnya. Tapi rata-rata 200 second dibilang. Lalu setelah ini dia hidup, bantu, ini speed kan naik nih ya. Ini RPM, RPS, sama aja. Atau kita pakai RPS aja deh. Aku matiin deh. Oke. Nggak enak begini RPM. Boleh ya, 2 ya. Nah, di sini ini putar kecepatan naik. Tapi ini masih SFC yang naik, yang gerak. Nah, masuk kita ke tahap pertama. Tahap pertama itu buka set point, buka control valve. Nah, kalau di logic kita itu kan namanya buka itu control valve itu buka control valve-nya dulu baru buka ESP-nya. Jadi ESP dibikin dulu di posisi seperti ini. Nah, ini belum control valve minimum set point. Kalau istilahnya. Ini masih control valve sebelum minimum set point. Baru setelah dibuka ESP gas nih ya, yang biru nih ya. Ini kalau aku pencet ini titiknya bisa kelihatan di channel filter ini ada angka yang berubah-berubah. Itu nilainya berarti. Yang ini nih. Nanti ini berubah-berubah. Oke. Jadi kita tempatkan dulu set point posisi control valve-nya ini. Ini tuh berdasarkan nilai ini bernilai ditambahkan toleransi. Itu ada di ES itu perhitungannya. Nanti tugas kita itu mencari minimum set point itu berapa gitu. Nah, ketika ini udah ditempatkan, baru ESP gas buka. Oke, tunggu dulu. Aku kasih catatan dulu. Biar berdasarkan step ya. Aku udah bikin beberapa. Ini beberapa yang penting sih. Step 7
natural gas, SFC on, gas turbin SFC on, baru sesudah step 7 kan panggil step natural gas, itu nanti di sini rilis step 5 ke 6. Step 6 command itu di sini. Nah, lihat di sini ya. Ini merah-merah ini kita merah-merah ini. Propen dibuka, ignition dibuka, ya merah-merahnya masih segini aja gitu. Nggak berubah, nggak terlampau ini. Lihat nih, di sini 8,3, di sini 10, nggak terlampau. Nanti pas ESP sudah dibuka, di sini, itu melompat tuh ininya. Melompat ininya apa, OTC-nya. Sebesar 395, terus naik terus tuh. Ini ya, yang di sini tuh nilai nyeting. Nah, gimana nyetingnya ini? Kita punya grafik. Kemarin tadi kan kita bilang kan langkahnya pakai initial value dulu. Nah, ketika initial value kita bandingin nanti. Nah, bandinginnya. Jadi aku jelasin sekitar dulu, nanti balik lagi ke slide lagi ya. Jadi ketika ini udah naik, baru nanti tadi kan rilis step, baru langkah berikutnya buka ESP ESP open. Itu di step 7 pakai parameter STURB 25. Teman-teman udah tahu SREL ya? STURB 25. Baru nanti di sini buka GGAS 01. Nah, ini control valve minimum set point. Ini angkanya ini. Ini angka GGAS 01, kalau ini GGAS 01 plus minus dengan tolerance. Yang biru ini ya. MBP 13 CG 151 natural gas control valve. Lalu dinaiki, ketika ini sudah dibuka control valve, ini muter terus nih. Dikasih panas. Ini makin naik rotasi RPM sama hertznya. Lalu ini apa nih, step 8? Step 8 sebentar. Jauh banget. Oh ya. Nanti di sini masih biasa aja nih. Nanti kita sudah berhasil di sini naik terus, lihat nih OTC-nya. Tapi ini ada apa namanya, di speed V4 atau STURB 53. Kalau ini V4 ini istilahnya ini variabel yang sama, tapi ini dipakai di struct view. Itu di frekuensi di frekuensi 33 Hz first gradient, baru nanti di sini nanti di frekuensi 38 Hz. Itu. Nah, ini ada perubahan nanti di sini. Terlihatnya dari perubahan dari ininya, control valve-nya. Control valve-nya di sini mulai naik. Ini yang biru tadi gas. Di sini dari awal memang ketika ini dibuka, pilot langsung memang mencari ke posisinya. Ini. Dari awal ini ketika buka ini dia membuat posisinya seperti ini. Tapi nanti ketika di gradien pertama itu sudah mulai naik. Jadi itu gradien itu misalnya gini. Ini kenaikan pertama sebesar ini, kenaikan kedua sebesar ini. Gradien ya, garis ya. Garis awal gini, di gradien kedua nanti gini. Naiknya seperti itu. Jadi balik ke kasus 1. Jadi
perlu kita perhatikan ketika mau ngasih first firing. Parameternya itu OTC tadi. Jadi before sama ini before ignition, laku ngomongnya lebih tepatnya before ESP open sih kayaknya. Karena before ignition sama after ignition itu hampir sama. Kalau konsepnya ignition itu adalah bakar propen. Ini kalau menurutku bakar gas. Jadi ketika 50 harusnya setelah ignition, setelah ESP open itu di berapa ini kalau kita boleh kira-kira 375. Ini secara specified-nya tapi berdasarkan range-nya di sini. Dia kasih tolerance. Nah, ini untuk natural gas start sama ini fuel oil start. Nah, kasusnya kita dalam start ya tadi ya. Nah, kemarin di percobaan pertama kita bikin 37,47, akhirnya jatuhnya 394,11. Lalu kita lakukan setting. Kenapa lakukan setting? Tapi sebelumnya kita yang percobaan kedua 72,89 menjadi 408,04 ketika first firing-nya. Kenapa kita lakukan setting? Karena ini kita coba transfer ke diagram tersebut. Ini berdasarkan perhitungan jarak ini. Karena grafiknya by textbook ya, jadi nggak bisa kita formulakan. Bisa sih nanti diformulakan. 37 itu di sini. Before 37, setelahnya dapat 394. Titiknya di sini. Titiknya di sini. Titiknya di sini. Nah, itu di luar dari range yang diperbolehkan. Jadi ini ketika kita 37,5 dengan awalnya itu buka 3,3%, itu terlampau tinggi. Jadi kita harus lakukan adjustment. Adjustmentnya turunin. Karena ini kan udah kelebihan ya temperatur setelah ignition. Jadi kita turunin. Berapa? Ya coba trial sih. Kita coba 0,3%. 3,0% kita turunkan 0,3%. Belum maksimum. Jadi ini aku mereview hasil commissioningnya teman-teman dulu commissioning dari Siemens-nya. Dia berhasil menurunkan ini ke sini, sudah agak berkurang, tapi masih di luar jauh. Jadi ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi dengan 3%. Kalau boleh kita menuju ke arah ideal, mungkin dia kita turunin ke 2,9%. Nah, itu jadi langkah pertamanya, karena thermal stress, kita nggak boleh ngasih force firing ini. Jadi ini kita optimize supaya berada di sini. Itu langkah pertama untuk yang first firing. Lalu, nah, nanti itu sebenarnya itu akan, ini belum berubah ya. Oh iya, 33, oh belum berubah ini. Ya belum berubah ini. Sorry, ini struknya salah, bukan 18. Harusnya tadi 33 sama 46. Sorry, bukan 18 atau 30. Sorry ya, nanti belum ku ubah. Jadi ketika itu kalau cuma berdasarkan control valve minimum set point, kita nggak akan sampai tuh 3000 RPM. Jadi kita harus ubah di titik sini dalam masalah tadi ya, sorry, di sini di 3000 di 33 Hz. Nah, itu nanti control valve-nya naik. Di sini juga nanti berubah juga. Akhirnya kita bisa sampai itu. Nah, kalau ini turun, jadi caranya itu yang bahaya itu ketika itu nanti overheat dan mati gitu. Mati karena ya, biasanya apinya nggak bertahan gara-gara panasnya kurang gitu. Nah, itu guna kita optimasinya dari pembukaan persennya ini di gradien itu. Nah, karena kita sifatnya recommissioning, jadi kita lebih mengadjust beberapa titik aja dengan memperhatikan ininya. OTC-nya. Intinya karena kita nggak ini thermal stress, jadi kita jangan ngasih sesuatu itu yang lebih banget besar banget temperaturnya gitu, tiba-tiba gitu. Ini kan memang harus ya, tapi itu pun dibatasi dengan grafik kan ya.
Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Ini tadi ininya, ini grafiknya, baik di gas maupun di oil. Lalu ini yang tadi kasus 3 gas 01. Nah, lalu setelah kita tadi berhasil sampai FSNL, kita ngapain lagi sih? Oke, langsung leak check biasanya. Kalau oke, kita terusin persinkron, lalu kita cek load rem, kita lakukan rem operation untuk sampai base load. Nah, di sini tuh kita catat semua parameter-parameter yang perlu dicatat supaya kita bisa menganalisa ya ini semua catat semua ini. Khususnya nanti ini nih, di stepnya ini, temperatur CCL dan CCR, kiri kanan ini. CCL itu rata dari kiri, itu yang tadi, 102 sampai 104, yang R dari kanan, yang 105 sampai 107, 5, 6, 7, ya. Tujuannya itu nanti di sini. Ketika kita monitoring balance of heat combustion chamber, ada ini kelebihan ini, sorry. Nah, kita harus balancing. Jadi nggak boleh beda temperatur kiri sama kanan terlalu tinggi. Kenapa? Karena kita nanti pas mau setting namanya OTC maksimum, itu tuh adalah OTC maksimum itu parameter untuk mendapatkan beban yang paling maksimum. Nah, itu kita harus punya balance yang lebih kiri sama kanan tuh lebih balance. Jadi nanti misalnya kita mau geber nih, mau tahu performanya. Jadi kita harus bisa temperatur naik itu sama. Karena nanti kalau jauh, pas kita mau geber naik ke atas, saat mau setting OTC, itu takutnya belum sampai ke atas banget, sudah trip. Karena yang si lebih tinggi itu sudah overheat. Seperti itu. Nanti lebih jelas kayak gitu. Saya jelaskan lebih lanjut. Nah, karena ini berapa menit lagi ya? Waktu saya berapa menit lagi, Mas Danan? Ya, 10 menit lagi ya, Grit. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa didiskusikan. Nah, jadi dibatasi ini aku ambil data dari hasil report. Dia bilang perbedaan CCL ke CCR tidak harus berada di antara 40 dan 20. Jadi misalnya nih, aku kalau bedanya 40 ya, misalnya 50 deh. Di kanan itu udah 500 derajat. Di kiri masih 350 derajat. Padahal aku mau cari EGGL. Nah, itu harusnya aku balancing dulu. Dibalancing dulu, supaya nanti pas naikin itu aku belum bisa ngegeber yang di kiri. Geber ini yang lebih tinggi kan yang di kiri ya. Yang kiri lebih cenderung tinggi. Nah, mau geber kiri, yang kanan sudah kena, kiri udah overheat dulu, padahal kanan belum sampai untuk kita geber. Nah, jadi kalau aku lihat berdasarkan catatan-catatan mereka, bagusnya itu perbedaannya itu 20 sampai 40. Biar lebih balance. Kenapa sih ini nggak balance? Karena ini bedanya ini, line-nya gas ke chamber kiri sama chamber kanan kan beda panjang ya. Nah, itu jadi pasti unbalance gitu. Nah, itu perlu dibalancing. Caranya balancingnya pakai orifice. Itu. Yang menghindari adanya hot and cold spot tadi tersebut. Jadi nanti ada yang titik tertentu yang lebih panas. Nah, itu kita harus balancing. Dengan itu CCL itu rata-rata yang dari 3 itu, yang ini rata dari 3 itu dikurangin. Kalau itunya itu cenderungnya kiri lebih panas pada kanan. Makanya ya tahu apa itu different temperatur CCL dan CCR dari mana ya? Pengukurannya dari mana? Dari perhitungan ini, Mas. Kan kita setiap naik beban itu kita catat kan, Mas ya. Berdasarkan ini template ini. Kita catat, Mas, setiap kita setiap perlakuan kita catat nih, Mas. Ini misalnya 20 Hz, megawattnya, 3 RPM, megawattnya ini gitu kita catat kan, Mas ya. Nah, dari TOT itu dikalkulasi manual gitu ya? Ya, nah itu CCL itu nanti rata dari, kalau CCL rata dari 102, 103, 104.
Ya, oke, oke, oke. Karena di Nah, itu HEP kan tidak ada itu. itu nggak ada, Mas. Ya, Dan oke, itu oke. hanya saat base load, Mas ya. Itu hanya saat base load. Jadi sebelum kita melanjutkan ke proses berikutnya, kalau nggak balance, kita matiin lagi, Mas. Kita belum bisa nguji load rem ini, cek performa di tiap beban. Karena nanti akan kita ulang lagi, ini harus kita balancing dulu. Nah, cara balancingnya itu kita nambahkan orifice. Jadi biasanya kiri, kalau normalnya ya ya. Itu yang pertama itu kan nambahin orifice ya. Itu berarti saat kondisi turbin mati kan? Iya, turbin mati. Makanya sebelum kita ngabisin gas, kita nggak juga sih ya, pasti bisa dipasang gitu ya. Lagi panas itu bisa dipasang. Enggak, artinya dimatiin. Ya, maksudnya kondisi habis start kan panas tuh. Oh, enggak, besoknya. Oh gitu. Bentuknya gimana? Bentuknya gimana coba lihat? Orifice aku kebetulan nggak ini aku baru tutorialnya belum pernah ini, tapi itu orifice, sifatnya orifice. Ada diameter bornya. Nah, itu gunanya untuk mengurangin laju aliran kan. Jadi sehingga kayak corong orifice biasa aja ya? Iya, ngurangin flow itu. Kayak pelat bolong doang ya? Karena yang chamber kiri sama chamber kanan kita datang dari skid yang sama kan. Nah, line-nya beda, panjang line pipanya. Jadi kita harus kasih balancingnya. Berarti ukuran orifice-nya beda-beda? Disesuaikan berarti? Beda. Kita disesuaikan. Dengan tujuan ketika kita kasih orifice, kita ngurangin panas ke situ. Ke kiri kita. Jadi gini, biasanya tuh karena kiri lebih jauh, kiri itu lebih panas. Makanya kita kasih orifice di kiri. Besarnya berapa? Apa yang kita bilang ya? Itu katanya error. Iya. Ya ada pasti rumusnya, tapi pasti namanya mengukur flow pasti ada rumusnya lah. Cuman ya belum dapat kita rumusnya itu. Tapi berdasarkan open report gini, aku lihat memang kita nambahkan ke kiri. Kadang di kanan sudah ada sendiri. Bisa kita tambahkan di kiri aja. Jadi kalau kita cabut, misalnya di kanan sudah ada, itu berarti kita ngurangin panas di situ. Nah, kalau kita taruh di kiri, itu lebih ngurangin panas di situ. Jadi sebelum kita load rem operation sama setting megawatt paling tingginya, kita lakukan ini dulu. Sesudah itu lakukan, tapi ini hanya bisa diukur saat base load ya. Ketika base load baru kita bisa ngukur ini. Ketika udah base load baru kita ngukur ini, baru kita ya kalau perlu balancing kita matiin, besok kita lanjutin, kita iniin. Baru kita sampai yang namanya ini nanti aja terakhir. Setting EGGL atau HOEGL. Istilahnya itu ini menyeting berapa sih panas yang bisa aku kasih ke turbin itu yang paling panas. Berdasarkan ini caranya ada pakai grafik. Jadi awalnya itu EGGL misalnya. EGGL-nya itu kan sudah ada ya sebelum commissioning kan, sebelum mayor kan, misalnya 530. Itu 530 dari 530 itu OTC ya. Nah, tapi kurva yang ku punya itu adalah kurva megawatt terhadap kompresor inlet dan kompresor inlet terhadap turbine difusor, bukan OTC. Ini perlu dicatat juga. Karena kita tadi bicaranya OTC, ini sekarang bicaranya turbine difusor. Jadi ketika caranya itu kita mau mengetahui itu berapa paling panas, jadi kita pertama menggunakan EGGL yang lama, misalnya 540. Nah, misalnya gini nih ya, contohin aja ya. Ketika sudah base load itu, kita ngukur temperatur inletnya berapa. Nah, lupa aku. Tunggu. Ini grafik terhadap ini. Kalau jangan 20 aja ya. 20 ini
itu aku harus paling maksimum kalau 20 derajat maksimum dari difusor yang bisa aku kasih ke turbin itu hanya 500 berapa itu? 549 titik ini. Jadi kurvanya itu kurva outlet temperatur sama inlet. Jadi ketika aku pada saat misalnya ini aku ekstrim kasih 20 derajat Celcius, itu aku bisa hanya kasih dingin, itu kasih paling panas itu 549. Oke. Dan ketika 20 itu aku bisa nyampe power yang bisa aku kasih itu 158. Jadi itu. Saat 20 derajat, saat aku lagi base load itu, misalnya temperatur inlet 20 derajat, aku cuma bisa ngasih paling tinggi 549 di difusor, sama hanya bisa paling dapat 153 misalnya gitu. Jadi ketika aku lagi 20 derajat Celcius tersebut itu, aku lihat bebanku berapa yang kucatat, berapa yang tercapai, berapa temperatur yang tercapai juga. Nah, kalau sudah kelewatan, nah itu harus kita turunkan lagi gitu. Dapat nggak poinnya ya? Jadi ini sebelumnya ya. Ini kurva ini terakhir kita bahasnya ya. Ini kurva dedicated sesuai GT-nya ini. Ini aku dapat GT 41. Sebenarnya kurva ini harus dari manufaktur. Itu dengan LHV segini. Kayaknya kalau gas kita berubah, ini LHV-nya segini, kayaknya turbinnya kurvanya nggak gini lagi gitu. Tapi ya apa boleh buat, kita nggak ada datanya, ya kita menggunakan data yang lama karena hampir sama lah ya. Nah, jadi itu gue bilang tadi, kalau 20 derajat, misalnya nih, tadi 20 derajat, aku ternyata masih 100, bebanku belum 153, masih 130. Oh, berarti aku masih bisa tambahin lagi EGGL-nya. Yang awalnya aku cuma bisa ngasih 540, aku tambahin jadi 542, trial error. Aku naikin. Sorry, sebelumnya. Saat aku ngukur pertama ini, aku ngukurku 130 ya bebanku, terus difusorku masih 545 ya. Padahal batasnya itu, aku coret-coret aja bentar. Ini terakhir nih pembahasan kita nih. Ballpoint pen. Kok nggak bisa ya? Ink color. Oke. Misalnya ya 20 derajat, 20 temperatur inlet. Itu berarti aku bisa paling kasih beban itu 158. Bukan. Tadi tuh kalau 20 derajat, sorry, ini 153. Lalu ininya 520 derajat itu kalau di sini cuma bisa kita kasih paling gede itu 549 ya. Gimana di sini lah ya. Nah, pas aku ngukur saat 20 derajat itu, ini kondisi awalnya ya. Kondisi awal ini aku EGGL pertama itu masih 540. Jadi OTC yang bisa aku kasih ke dalam turbin itu cuma 540. Nah, aku mau tahu sebenarnya bisa nggak 540 lagi? Oke. Pas aku ngukur saat base load itu 20 derajat, aku 153 ini paling maksimum. Nah, pas saat 20 derajat itu ukur aku masih 140 megawattku. Si iniku apa namanya? Mana tadi kursornya? Iniku masih 542. Artinya aku masih ada space lagi untuk naik. Jadi aku naikin nih.
Di percobaan ini kunaikin lagi menjadi 542. Dengan temperatur index yang sama lah ya, pasti kan dalam kasus beberapa menit nggak terlampau ekstrim perubahan waktunya, perubahan temperaturnya. Nah, ini masih 145. Ini udah ini udah 543, 447 misal. Ini masih bisa aku nih, masih punya space masih punya space lah untuk naik lagi. Aku naikin lagi pelan-pelan 500 misalnya 544. Ini 546 lah misalnya biar langsung aja. Ini udah 153. Di sini misal 548 misalnya. Ini misalnya ya. Nah, ini aku udah mentok nih. Gak boleh lagi. Karena aku udah paling tinggi 153. Kalau aku naikin lagi, ini nanti berlebih. Jadi 154 ini, walaupun ini nanti bisa jadi 549. Nah, itu nggak boleh. Salah satu harus kena siapa duluan kena itu OTC terakhir kita, EGGL terakhir kita. Seperti itu. Singkat nanti kita bisa diskusi lagi lah. Lalu kemarin ini kemarin kita setting reject pilot load rejection. Awalnya kita setting 70%. Jadi kalau ketika load rejection itu kontrol valve gas itu dinolkan. Mana nih? Oh, aku belum pointer ya. Interruption error. Nah, ini BAC, mana BAC? Ini nih GS01 GCB ditutup disk. Ini setting awal itu 70%, dia naik 70%, yang awalnya sekitar 40%, dia naik 70%. Tapi kontrol valve gas kita itu 0. Jadi yang murni untuk mendapatkan load rejection 1,5 MW untuk untuk outlet itu dari kontrol pilot. Tapi 70% ini pun masih kebanyakan terlihat dari ini over frekuensi. Jadi trip kita kemarin dari over frekuensi. Makanya kemarin kita setting 70 ya balik lagi trial error. Kita setting ke 38% dan berhasil. Dia tidak perlu naik banyak, cukup dengan pilot yang itu sendiri dia bisa mempertahankan. Tapi nanti ketika untuk respon awalnya aja, tapi nanti setelah respon itu sudah stabil, dia nanti balikin lagi gasnya gitu. Seperti itu sih. Mungkin karena waktu terbatas, kita akhir mungkin kalau ada ditanyakan sedikit boleh. Ya, sangat kompleks dan rumit. Tapi ini memang kunci kita ya, kunci commissioning kita. Yang tadi sempat dipaparkan Akrit tentang commissioning, ada cold commissioning, hot commissioning. Cold commissioning kan memang untuk menyiapkan peralatan-peralatan itu, function group testnya bagaimana sebelum menuju ke hot commissioning. Kemudian tadi juga sempat disampaikan juga dokumen-dokumen manufaktur itu terbatas, tapi alhamdulillah teman-teman bisa mengikuti bagaimana melakukan metode commissioning. Walaupun ada beberapa setting atau yang tadi seperti balancing dengan orifice itu kita masih belum menemukan kuncinya ya. Mungkin teman-teman bisa melakukan riset atau membuat suatu simulasi pakai ANSYS atau apa ini, menemukan nilai atau ukuran orifice yang langsung tepat untuk menghasilkan pembakaran yang paling sempurna. Jadi tidak trial error gitu. Nah, mungkin kita masih ada waktu 10 menit. Mungkin teman-teman bisa kembali bertanya. Tadi kan sudah ada beberapa yang melakukan pertanyaan di tengah sesi sharing. Mungkin saat ini bisa dilakukan tambahan 10 menit untuk melakukan atau memberi pertanyaan kepada Mas Akrit sambil mengisi form ini ya, form istilahnya penilaian presenter. Ini titipan dari Mas Arief Wibowo. Silakan diisi. Yang sekalian tadi yang absensi belum juga mohon diisi. Silakan teman-teman.
Tadi saya lihat ada beberapa dari unit yang lain, ada mulai Tenayan, Kaltim Delok, Muara Karang, Muara Tawar sebagai tuan rumah, dan mungkin ada beberapa unit yang lain. Silakan kalau ada hal yang perlu diskusikan lebih detail. Mas Danan mau nanya. Silakan langsung ya. Ini yang terkait Orifice tadi, apakah memungkinkan nggak kalau misalnya penggunaannya dengan control valve? Nanti secara sistem kontrol dia closed loop dengan temperatur exhaust gas turbin. Dia lebih mengikuti itunya, Mas. Bisa, kerja. Mau saya jawabkan nggak? Ya, secara logika kan sih bisa aja ya. Halo? Secara logika bisa, tapi kan kontrol valve getar dikit gitu kan nanti. Iya, kalau ini secara safety juga great. Berubah dikit nanti ngaruh ke situ. Ya. Gitu kan ya. Karena kalau Orifice kan lebih steady ya di situ ya. Ya mungkin yang dicari di situ. Atau tapi ini kalau arahnya lebih ke permanen ya, Mas? Gitu ya. Kenapa? Lebih ke permanen ya? Iya, kalau dari Siemens permanen memang menarik. Buat untuk number menarik juga itu. Dibikin close loop dengan control valve itu, jadi setiap perubahan sedikit bisa ngatur gitu kan. Iya, ya karena kan ada perubahan-perubahan kayak gitu dia ngikutin lebih balancingnya lebih akurat, karena mungkin nanti beda-beda gas juga bisa ngaruh juga kan ya. Kalau aku jawabnya sih memang ya logikanya bisa, cuma memang karena ini tuh cuma ini kan mengetahui awalnya doang sih pada saat commissioning. Untuk seberikutnya sampai 4 tahun sampai 66.000 EOH lagi ya sama aja pasti karena kiri sama kanan. Nanti malah lebih ini menurut pendapat pribadiku sih, jadi lebih close up, lebih banyak ngitung nanti parameternya seperti itu mungkin. Tapi idenya kita sebagai pasti idenya seperti itu juga. Seperti itu sih, lebih ke arah sana sih. Iya, War. Menarik, War. Wujudkan, War. Sampai jadi, War. Sama nanya nih buat Mas Bowo. Mas Bowo. Kalau masalah ini, Mas, kan teman-teman dari cold commissioning sampai hot commissioning udah paham segala macam lah ya. Ini bisa memungkinkan nggak sih untuk diajukan sertifikasi dari manufaktur, misalnya dari Siemens apa dari GE kalau yang blok 1 gitu. Karena kembali lagi kan ke unit sendiri, nanti ketika teman-teman udah tersertifikasi misalnya, dia udah ahli di kayak cold commissioning kan lebih ke setting-setting field instrumennya, yang mekaniknya kayak gitu. Apa memungkinkan nggak ya? Selain untuk unit sendiri kan nanti bisa diperbantukan ke unit-unit lainnya, Mas ya? Kayak gitu, Mas. Iya, Mas Arif coba dijawab. Soalnya blok 1, 5, dan 34 itu sudah mulai bergerak ke situ ya. Dan beberapa kali itu saya dapat tawaran dari GE ya. Tapi saya juga nggak berani. Gitu, Mas Arif Ivo. Mungkin ada info? Nggak ada orang ya, War? Kemarin SDM. Oke, nanti kita tampung pertanyaannya ya. Ini kan saya recording juga, nanti saya laporkan ke SDM. Ada ini nih pertanyaan dari teman-teman terkait sertifikasi ini ya, keahlian commissioning. Karena memang unit Siemens GE itu ada di beberapa negara. Kalau kita mampu ke situ kan luar biasa sumber daya manusia kita. Gitu ya, War. Nanti kita sampaikan, War. Kalau 13E2 di beberapa pulau, Mas. Pulau ini ya, Pulau Duri. Pulau mana? Dumai.
Siap. Nanya Pak Danan. Monggo Mas Lutfi. Pak Ustadz. Oh ya, itu yang commissioning saat start. Jadi waktu mulai dari flame on sampai full speed no load, itu kan ada perubahan ya di GT 41 dan 42. Tadi yang dirubah kayaknya apanya ya Mas Adi? Saya kok agak nggak jelas tadi. Dari Konin ngerubah apanya itu? Terima kasih Mas Adi. Ya, saya akan Yang tadi Mas, yang tadi pagi? Yang tadi pagi Mas ya? Enggak, yang waktu start. Waktu start tuh kan dibatasin biar tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Itu saya lihat untuk minimum pembukaan minimumnya itu kan sama aja gitu ya, sekitar 10%-an itu. Baik pilot maupun kontrol valve gas kan sama 10. Enggak ada yang berubah. Terus yang dirubah itu apanya? Saya kok nggak jelas. Minimum yang saat first gradient, second gradient, atau yang control valve minimum set point, Mas? Mungkin semuanya, Mas, kalau bisa. Di mana saja yang dirubah itu? Boleh. Oke, aku tunjukin lagi. Gimana cara masukinnya lagi nih? Ini ya kali ya. Kelihatan Mas Lutfi? Oke, silakan. Kelihatan ya. Nah, di kasus pertama itu kan kita masukin control valve minimum set point, Mas. Ya. Itu kita lihat ini yang biru, Mas ya. Ya. Yang biru ini itu dia minimum set point ini dapat, Mas, di titik ini. Ya, itu masih sama kayaknya. Buka. Ya, sama. Sama terus. Ya, sama terus. Nah, GT yang lain juga segitu kayaknya. Di sini, ya. Mas. Ya. Ya. Control valve pilot itu di segi dia kalau control valve pilotnya sudah nyeting ada formulanya. Jadi dia cuma ngasih tahu buka segini, nanti formulanya dia ngitung sampai bikin segini. Tapi ketika di gradien pertama di V4, kalau di istilah Simadin, kalau di istilah di SRS Turb 53 itu GK gas 01, hertznya itu 33, itu dia buka 10% per menit. Yang dibuka apa? Ini 10% per menit ini nggak aku bilang cuma buka MBP, tapi kombinasi antara MBP 13 dan MBP 15. Nah, ini kecenderungan udah mulai naik nih, Mas. Ini bertahan. Ya. Ini sorry, ini aja. Ini naik, si biru ini, nah si ini bertahan. Ya, sudah stop, mandek ya. Mandek. Nanti sebenarnya kalau yang di gas ini nggak terlampau kelihatan sih. Nanti di sini berubah lagi dia. Berubah lagi di bentar. Di GK gas 02 di speed di RPS 46 Hz. Berubah dia. Ini tuh sebenarnya perubahannya ada perubahannya. Ini ada perubahan turun kan Mas ya? Iya. Jadi garisnya speednya itu nggak satu garis lurus. Satu garisnya ke sini sampai sini. Nah, kalau garis ini agak ke sini gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya Mas, kalau kita biarin aja dia pakai ini terus, ya nggak nyampe kita ke RPM 3000. Jadi kita harus kasih perubahan di titik ini gitu. Lebih seperti itu, Mas. Ini kan pembukaannya nggak berubah, tapi yang berubah startingnya ya. Dia mulai di putaran berapa gitu ya? Pembukaannya berubah, Mas, nih, Mas. Ini di MBP 13 nih pembukaannya berubah. Gas control valve-nya berubah. Cuma di kapan dia mulai berubah? Patokan kita di RPS, di RPM ini. Pertama gradien pertama, kalau mulai dari awal yaitu di pertama itu yang pas set point buka, ISD buka itu yang gradien 0 lah kita bilang ya. Terus gradien itu menggambarkan control valve minimum pivot point di setting di 3,3%. Nanti di berikutnya akan dinaikin control valve pilotnya,
Lalu di RPS gradien pertama, di RPS 33 Hz, ini kelihatannya mulai naik Mas ya, kontrol gas. Iya, naik. Nah, ini ditahan steady. Dia punya rumus umum gitu. Jadi 10% per menitnya di sini di turbin itu diartikan buka segini, tahan segini. Itu lebih dalam nanti kita itunya. Itu memang belum sampai itu kita jelasin ke sana. Lalu di sini di 46 Hz dia melakukan perubahan lagi sebenarnya. Kelihatan dari garis ini. Jadi makanya bilang ini ada 2 garis gradien. Control valve-nya masih buka, mungkin cenderung kelihatannya lebih hampir sama sih pembukaannya, tapi pilotnya turun. Tapi mungkin ini di sini ada titik tertentu lagi Mas, blow off valve 2 turun. Di blow off valve ini 38 Hz, valve 2 close. Makanya ini temperatur OTC turun. Terus di sini juga valve 1 close turun. Ini juga direspon juga turun sama control valve gas. Seperti itu. Jadi kalau khususnya untuk gradien 1, gradien 2, kalau di gas nggak terlalu kelihatan memang. Di oil sangat kelihatan. Itu kita kemarin narik-narik, bukan hanya naikin naikin persen per menitnya. Kadang kita tarik lebih cepat. Yang awalnya misalnya dia 33, sebelum ini turun drastis, ada grafiknya, nanti next kita bahas itu deh. Sebelum ini turun drastis, ini kita tarik ke 31. Seperti itu. Itu yang lebih, memang kalau di gas cenderung agak slow dia di sini. Ininya. Seperti itu, Mas. Mungkin ada yang belum, maksudnya belum dapat poinnya, Mas. Gimana, Mas? Halo? Putus ya? Putus. Halo? Tadi Mas Lutfi itu ya, apa saja sih sebenarnya yang disetting saat awal itu ya? Ya, persen per menitnya itu yang kita setting, tapi ramp up-nya ya? Tapi nanti 10% di setting di situ, kontrol valve-nya berapa, itu nanti ada rumusnya sendiri. Nah, itu yang belum sampai ke situ kita settingnya, jelasinnya. Jadi nyetingnya nih, 10 GK gas 01 yang kita setting. Untuk S-Turb 53. Setting juga GK gas 02 untuk S-Turb 54. Di frekuensi 46 Hz maksudnya. Baik. Seperti itu Mas Lutfi. Oke. Semoga Mas Lutfi bisa bisa menangkap penjelasannya, tapi kalau memang kurang ini bisa kita diskusikan secara ini aja nanti. Kita main-main ke ruangan. Kita lanjut diskusi di CCR, Mas. Iya, teman-teman, ada satu lagi pertanyaan sebagai pertanyaan penutup mungkin ya. Sudah jam 3, sebentar lagi sholat asar. Dari Mas Iksan ini, apakah di GT Block 34 ada proteksi DNDT? Ini mungkin terkait kasus ini ya, gagal start di Blok 1 gitu ya. Ketika start awal ignition terus kemudian terlalu panas sehingga dibaca sebagai DNDT. Itu Grit. Pertanyaan terakhir coba Grit. Mungkin boleh dijelaskan dikit lagi Mas? Gimana DNDT? Ya. Boleh DNDT itu lagi, karena akselerasi yaitu percepatan ini ya, RPM-nya terlalu tinggi sehingga itu ditangkap sebagai GT protection. Itu biasanya terjadi di awal-awal start ini. Start pembakaran ignition menyala, pembakaran ketika karena di sana itu terbaca terlalu panas gitu ya, dari TAT terlalu panas maka dibaca sebagai DNDT. Intinya adalah karena percepatan itu. Percepatan. Kalau di 34 ini murni proteksinya kalau overheat doang. Jadi dari kecepatannya SFC open sampai 3000 itu batasannya kalau overheat alarm trip gitu Mas, trip gitu. Iya. Itu kalau lebih dari OTC dari temperatur tripnya, Din. Cuma itu. Nah,
mungkin PR-nya, pertanyaannya kok bisa seperti itu? Maksudnya kok bisa ngejaga frekuensi segini kita nggak kepanasan gitu kan? Itu sebenarnya pertanyaannya ya? Atau gimana ya? Mungkin ada lebih gimana? Mungkin ada Ya, bisa jelaskan lebih lanjut? mungkin pertanyaannya akan mengarah ke sana ini sih sebenarnya. Nah, itu sih menurutku sangat erat dengan kita naruh yang namanya gradien itu. Di speed berapa kita naikin. Jadi karena kebetulan di turbin Siemens ini dua gradien, ketika mungkin ini aku percepat, aku dorong ini ke 18, itu beda kasus. Ini bisa kelihatan itu kalau kita bandingin frekuensi speed gradien pertama, kalau kita bandingkan pakai black start, itu beda jauh, 18. Pasti ada maksudnya juga. Kayaknya karena black start itu megawattnya rendah, jadi si SFC nggak bisa tinggi-tinggi mutar, nah itu dia pakai itu. Jadi kuncinya kayaknya meletakkan gradien ini di hertz keberapa, seperti itu. Memang yaitu ada pasti ada kuncinya, makanya kalau recommissioning paling kita kalau mau adjust itu adjustnya ke ya plus minus 1 Hz, 2 Hz, yang semacam itu sih. Tapi aku dapat poinnya memang kenapa ini, kalau di kami kuncinya naruh gradien pertama ini di mana gitu. Seperti itu. Oke. Berarti triknya di situ kalau di 34 ya, main di gradiennya. Ya. Itu mungkin Mas Ehsan ya, karena dan teman-teman semua, karena waktu sudah jam 3 lebih, kami mohon izin untuk menyudahi acara sharing session kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Agrit atas kesediaan waktu dan kesempatan untuk memberikan knowledge ke kami semua, dan juga terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kami lihat di sini ada beberapa tokoh-tokoh instrumen yang jadi panutan kita semua. Ada Pak Arif Sarbini, dan ada Mas Faris, Mas Alko, dan semua teman-teman Renal Har dari unit Muara Tawar dan unit yang lain. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Apabila di penyampaian kami ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk mengisi form ini tadi ya, form penilaian presenter dan absensi. Terima kasih. Sudah adzan, silakan boleh live. Materinya nanti di-share nggak, Pak? Boleh di-share. Ya, di-share nanti. Share-nya di sini bisa di-share dokumen nggak sih? Bisa di sini. Oh, bisa ya. Aku share dulu di sini ya, sebelum pada ini dulu ya. Ya. Sapri udah Kuis ada nggak? Kuis? Ini tanya itu dong, ada buat ini koleksi apa, sama Arif Wibowo tuh, ada sertifikatnya nih. Sertifikat KSF. Yang manufaktur lah. Iya. Sertifikat KSF ya, kok kayaknya masih belum ini nih, belum. Oh, ada nih orangnya nih. Belum ada nih, Bro. Rip, tapi bolehlah kalau diusulkan ya, supaya teman-teman ini punya bukti ya. Punya elektronik sertifikat kan, PJB Akademi udah mulai gitu kan, karena diprotes, nggak ada sertifikatnya. Boleh Bro. Tak jadiin masukan ya, ntar tak sampaikan lah. Iya. Bagus juga itu. Jadi boleh. Mas Acrit, Mas Danan, terima kasih. Duluan ya. Terima kasih. War.
Di share di grup aja kali ya nanti, Pak. Iya, nanti share di ini aja. Kayaknya sih belum dibikin PDF Oke. atau apa sama Grid. Oke ya, end dulu ya. Oke, Pak. Makasih ya. Ya. Ya, Akunnya sama-sama. makasih ini ya. Pinjaman akun Zoom-nya ini. Oh iya, Pak. Pakai Oke. bareng-bareng aja itu, Pak. Iya. Assalamualaikum. Yuk.